Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hari esok. Saat tahun 2020 tiba, kita menyambutnya dengan optimisme dan resolusi yang baru. Tanpa menduga bahwa di bulan-bulan berikutnya, kita menghadapi krisis yang terjadi secara global. Penduduk dari semua belahan dunia merasakan perubahan tiba-tiba yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek. Namun, tidak semua mampu beradaptasi terhadap perubahan itu. Sebenarnya, krisis adalah bagian hidup yang tidak terhindarkan dari setiap manusia. Hal tersebut bahkan sudah menjadi pemikiran para ahli filsuf Cina sejak zaman sebelum Masehi, yang dituangkan dalam buku tertua di dunia, The Book of Change. Jadi, krisis atau perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari kemunculannya. Pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapinya? Bagaimana mindset yang seharusnya kita miliki? Dalam kaligrafi Cina, kata krisis terdiri dari dua karakter yang menunjukkan danger dan opportunity. Kata tersebut memiliki filosofi yang sama dengan simbol yin-yang, yang juga menggambarkan bahwa challenge selalu diikuti dengan opportunity. Pemahaman ini ditangkap oleh Dr. Phil Horacitra sebagai dasar berpikir yang selaras dengan konsep Gawe 4.0 yang beliau kembangkan di dalam Insight Web Academy. Dr. Phil Horacitra sendiri telah berpengalaman puluhan tahun sebagai profesor di salah satu universitas ternama di China dan juga sebagai konsultan dalam berbagai proyek yang berfokus pada change management, culture, dan talent development. Dalam suatu krisis itu ada bahaya, tapi juga ada opportunity. Kemudian yang banyak orang bicara, kita belajar dari yin yang deh. Yang namanya challenge dan opportunity, yang namanya dalam suatu keberuntungan itu akan ada suatu tantangan. Dalam suatu periode buruk akan ada kesempatan yang datang. Kita lihat di forum ini pun, saya tahu cukup banyak teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan atau pernah mengalami bahwa dalam krisis itu malah kadang-kadang kita booming. Banyak perusahaan-perusahaan yang kuat itu keluarnya malah di masa-masa krisis. Situasi krisis memberikan alasan dan ruang untuk berinovasi. Maka, manfaatkanlah waktu dan kesempatan ini untuk bertransformasi lewat inovasi. I Ching dianggap sebagai ilmu filosofis kehidupan yang digunakan secara luas oleh banyak pihak dari berbagai bidang, seperti filsuf, petani, komposer, penulis, sampai pengusaha bisnis. Kira-kira gimana sih cara memakai I Ching ini? Pada dasarnya I Ching ini ada dua jalur ya Pak, cara memakainya ya, atau bagaimana orang memakainya. Pertama sih I Ching ini dipelajari nih ya, kayak semacam kita belajar ilmu manajemen lah. Dalam artian kita belajar yang namanya 64 situasi, 60 heksagram itu apa, variasinya itu apa saja. Dengan itu kan kita mendapatkan gambaran. Oke, kalau kita berada di situasi nomor 63 yang namanya sukses, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita berada di situasi nomor 64 Wiji, kira-kira apa bahayanya? Apa yang bisa dilakukan? Apa tindakannya? I Ching sendiri pada dasarnya secara bukunya itu agak sedikit semacam SOP ya Pak ya. Jadi di sini kan tadi dibilang kalau kita bicara tentang Wiji, misalnya kita masuk di sini ya Pak ya. Tadi itu kan kita masuk di sini ya, Wiji ya, di dalamnya. Pertama kan kita milih dari 64 variasi ini, kita kemungkinannya berada di posisi yang mana. Kita misalnya bilang kita berada di posisi ini. Wiji ini sendiri, ini ada kan level 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Dari 6 ini kita berada di mana? Misalnya kita berada di 64. Nah nanti itu ada teksnya Pak. Yang namanya nomor 64 di posisi keempat. Itu berarti kita punya bahaya apa yang kita lakukan, apa risknya, apa potensinya. Ini kalau kita bicara tentang ilmu manajemennya ya. Kemudian dengan pelan-pelan kita mengerti, kita hafal,
64 variasi, dalam artian 64 kali 6 kali 6 minimum 300 berapa 64 kali 6 300 something. Dengan kita hafal variasi-variasi ini, kita tahu kalau kita menghadapi situasi, kira-kira kita berada di mana, apa yang kita harus lakukan. Kalau lebih dalam lagi nanti variasinya menjadi 4.000 lebih. Bagaimana kita mengerti variasinya ini dengan buka contekannya di dalamnya. Yang sulit nanti adalah mengerti nanti teks contekannya. Sama yang pertamanya kita berada di situasi mana. Sebenarnya, bagaimanakah hubungan antara I Ching dan krisis? Krisis itu memang ada sesuatu yang berhubungan dengan turning point-nya. Sesuatu yang akan berubah. Di konsepnya Wei Qi ini kan juga sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang boleh dibilang kondisi yang tidak stabil, berbahaya, sosial ekonomikal, memerlukan suatu keputusan. Dalam beberapa hal ini mirip. Cuman perbedaannya dengan konsep Barat, nanti akan kita lihat bahwa kalau di Wei Qi itu bukan I Ching sendiri kan bicara tentang 64 situasi. 64 situasi dalam kehidupan manusia. Yang bisa juga dibilang 64 situasi dalam mengatur sebuah negara, dalam mengatur sebuah organisasi. 64 situasi. Dari 64 situasi ini ada yang dibilang 4 situasi tersulit. Jadi ini ada 4 situasi yang lebih sulit daripada krisis. Kalau Barat kan krisis itu adalah situasi yang sulit sekali. Kalau diterjemahkan dalam bahasa China, krisis itu situasi sulit tapi bukan yang tersulit. Karena ada 4 situasi lain yang lebih sulit daripada Wei Qi itu sendiri di dalamnya. Karena dia seharusnya adalah yang, yin, yang, yin, yang, yin. Ini juga menggambarkan dari 64 kemungkinan, kalau kita bayangkan ini adalah 6 garis-garis yang yin, yang, yin, yang, yin, kemudian dibuat 64 variasinya. Ini adalah variasi di mana tidak ada satupun garis berada di tempatnya. Nah, berarti yang digambarkan di Wei Qi ini adalah suatu situasi di mana semuanya salah. Semuanya tidak pada tempatnya. Orang yang harusnya ngurusin A, ternyata dia berada di tempat B. Orang yang harusnya ngurusin C, dia ada di tempat A. Jadi terbalik-balik semuanya. Situasinya seperti itu. Tapi ini juga nggak jelek-jelek banget. Karena di sininya kan ada, yang-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Yin-nya juga ada 3, 1, 2, 3. Berarti paling tidak ada force yang cukup balance. Yang membuat orang dalam situasi krisis itu terkadang jadi itu nanti konsekuensinya pasti akan ada suatu masalah. Nggak bisa dipertahankan, pasti akan masalah. Yang berarti juga di sini kurang lebih kayak gini. Kalau kita berada di suatu kesuksesan, itu mindset kita sebaiknya adalah mindset krisis. Ini kan si Jim Collins juga bicara gitu ya, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang waktu dia sukses pun mindsetnya itu selalu dalam suatu situasi krisis. Krisis dalam artian Wei Qi ini ya. Wei Qi. Wei Qi ini agak sedikit juga kalau kita bisa terjemahkan itu kayak semacam situasi startup untuk mereka-mereka yang udah pernah sukses. Kalau situasi startup yang benar-benar startup, itu kan nomor 3.
yang dibilang salah satu dari 4 situasi yang paling sulit. Tapi mindset startup dalam sebuah perusahaan yang sukses itu harusnya konsepnya adalah konsepnya WICI 64. Nah, hal yang sama dalam suatu proses perubahannya ini, menurut si Kingwon ini di dalamnya. Kalau orang sukses, di waktu sukses dia harus memikir WICI, krisis. Kalau orang di krisis, dia harus memikir yang namanya change, creation, innovation. Nomor 1, awal daripada creation. Nah ini kalau dihubungkan lagi, situasi krisis adalah suatu situasi yang kalau kita mau keluar dengan bagus, adalah suatu situasi yang orang memiliki suatu mindset untuk meng-create sesuatu yang baru, untuk berinovasi. Dari teorinya si Kingwon ya, Karena dia kan selalu bilangnya nanti kita ada di nomor berapa, kita mesti mikirin next-nya itu kemungkinan idealnya itu adalah di nomor berikutnya. Yang paling simpelnya, sini. Kalau kita sukses, kita mikirnya ke arah WICI, krisis, mindset krisis. Kalau kita di dalam situasi krisis, mindset kita harusnya adalah mindset change, mindset untuk meng-create sesuatu yang baru, mindset untuk berinovasi di teorinya ini. Next. Oke, ini tadi saya udah ngomong. Next. Ini mungkin yang tadi sempat saya jelaskan. Ini kan yang dibilang salah satu trigram. Biarpun yang nomor 63 ini bukan dibilang, yang nomor 63 ini bukan trigram yang dibilang luck ya, yang dibilang trigram bagus ya. Tapi ini adalah trigram sukses. Sukses dan bagus beda. Maksudnya kalau yang 4 yang bagus itu kan mungkin yang dibilang situasi bahagia lah. Orang sukses kan belum tentu bahagia kan. Ini kita bicara tentang sukses. Yang namanya sukses, perusahaan yang sukses, society yang sukses, orang yang sukses. Itu artinya apa dalam konsepnya WICI? Dalam konsepnya I Ching ini. Ini yang dibilang Cici. Ini tulisannya Cici di sini. Artinya adalah semua garis 6 ini semuanya berada di tempatnya. Ini yang, yin, yang, yin, yang, yin. Kalau dilihat ini semuanya kan terbalik ya. Dari putus-putus menjadi sambung. Dari sambung menjadi putus-putus. Putus-putus menjadi sambung. Sambung menjadi putus-putus. Dimana kalau yang ini, situasi WICI ini semuanya tidak pada tempatnya. Sedangkan kalau situasi sukses, after completion, semuanya pada tempatnya. Tapi kalau semuanya ada tempatnya, kita ngomongnya di sini ya, semuanya ada pada tempatnya. Tadi kita ingatkan hukum dasarnya I Ching apa? Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya akan berubah. Berarti kalau semuanya udah